Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya yang selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada pagi hari ini teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya dalam keadaan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih banyak atas teman-teman dan saudara-saudaraku yang selalu setia dalam channel YouTube Mas Al Audio. Semoga teman-teman semuanya mendapatkan manfaatnya. Dan jangan lupa dukung terus channel YouTube ini agar terus berkembang dan dapat bermanfaat untuk orang banyak. Pastikan gunakan hasil perhitungan ini untuk yang baik-baik. Apabila untuk tidak baik, saya tidak bertanggung jawab atas dosa-dosa yang akan ada. Apabila digunakan untuk baik, insya Allah itu akan lebih baik lagi. Oke teman-teman, di sini akan saya menjawab pertanyaan dari Mas Nasir ya, kalau nggak salah namanya ya. Jadi Mas Nasir ini merakit power ampli ya, dan ini akan saya buatkan berupa video karena kalau saya jelaskan atau saya ketikkan khawatir nanti kurang memahami karena begitu panjang ketikannya dan pegel juga tangan saya. Maka dari itu saya buat video bermanfaat untuk teman-teman yang lain juga apabila ingin menerapkan atau memiliki beban atau masalah yang sama seperti itu. Oke teman-teman, di sini ada suatu pertanyaan yang mana Mas Nasir ini ingin merakit suatu rangkaian power ampli yang mana bebannya cukup besar teman-teman semuanya, yaitu 4400 watt dan juga 1600 watt ya. Untuk 4400 itu dua speaker ya teman-teman ya. Mungkin nanti akan saya sarankan untuk penyambungannya paralel ya, dua speaker itu. Pastikan dalam satu driver itu hanya maksimal dua speaker saja, jangan lebih dari dua speaker ya. Jadi per speakernya itu 2200 watt. Untuk koilnya, koil spoolnya itu 5 in teman-teman ya. Nah pastikan apabila koil 4 in 5 in, nah teman-teman bisa nanti akan saya jelaskan nih sisa muatan listriknya berapa yang sesuai. Nanti akan saya jelaskan. Jadi teman-teman semuanya saran dari saya jangan skip agar teman-teman semuanya memahami ya, karena nanti ada perbedaan-perbedaan dan lain-lainnya di sini. Oke teman-teman, ini penting sekali untuk teman-teman semuanya yang ingin belajar ya. Oke. Dan selanjutnya untuk CHB ya, atau channel yang kedua, yaitu 1600 watt ya yang akan digunakan oleh Mas Nasir seperti itu. Oke lanjut, ada pertanyaan-pertanyaan yang akan saya jelaskan dalam perhitungan ini, yaitu berapa ampere yang sesuai atau ampere yang akan digunakan dengan beban tersebut, dan berapa voltase yang sesuai dalam pengaplikasian beban tersebut, dan elko dengan kapasitas ampere dan voltase membutuhkan berapa kapasitasnya. Dioda kaitannya dengan trafo, kira-kira mau dipasang berapa ampere untuk jarak amannya. Setelah itu driver apa yang harus digunakan atau driver yang bagaimana supaya driver tersebut tidak rusak dan lain-lainnya. Nah untuk final, transistor final keseluruhan berapa yang harus terpasang itu akan saya jelaskan juga. Dan jumlah transistor final terhadap beban yang akan kita gunakan itu akan saya jelaskan juga untuk teman-teman dan khususnya untuk Mas Nasir juga. Oke teman-teman semuanya, langsung kita mulai beban keseluruhan. Nah pertama-tama pastikan dulu beban keseluruhannya ini teman-teman jumlahkan ya, karena kita akan mencari muatan listriknya. Maka 4400 ditambah dengan 1600 sama dengan 6000. Jadi beban keseluruhannya yaitu 6000 watt ya, untuk Mas Nasir dan teman-teman semuanya. Setelah 6000 watt, maka kita akan mencari muatan listriknya dari beban tersebut. Ini muatan listriknya teman-teman ya. Kita akan cari dengan rumus Q sama dengan P dibagi dengan R. P-nya berapa Mas? Yaitu 6000 watt, beban keseluruhannya dibagi dengan R-nya 8 ohm. Seperti itu ya. Maka ketemunya berapa? 750 VA. Ya lumayan besar ya, 750 VA karena memang bebannya besar juga. 750 VA ini adalah muatan listrik dari beban 6000 watt keseluruhannya itu tadi. Oke, untuk mencari ampernya kita harus mengetahui dulu muatan listriknya, dan kita sudah mengetahui muatan listrik ya, maka kita langsung masuk ke perhitungan ampernya. Kita akan mencari berapa ampere yang sesuai. I sama dengan Q dibagi dengan voltase. Nah, kita ketahui bahwasanya Q-nya ini adalah 750 VA muatan listriknya ya teman-teman ya, dibagi dengan voltase. Nah, tinggal nanti teman-teman ingin menggunakan voltase berapa volt AC seperti itu ya. Ingin menggunakan trafo berapa voltase berapa volt AC. Bisa menggunakan 45 volt AC, bisa menggunakan 32 volt AC, bisa menggunakan 25 volt AC. Terserah teman-teman semuanya. Nah, tapi di sini akan saya simpulkan
Dari beban tersebut saya menggunakan 45 volt AC. Kenapa Mas? Karena ini adalah nilai yang sesuai terhadap beban tersebut. Seperti itu ya. Tapi nanti akan ada nilai secara teknis bisa dilakukan. Nanti ada penjelasan ya di pertengahan atau di akhir video nanti. Nah, kita ketahui berapa ampernya, yaitu 16 ampere. 750 dibagi dengan 45 volt AC ya, sama dengan 16 ampere. Nah, 16 ampere kan mendekati 15 nih. Kalau misalkan ke 20 kejauhan teman-teman, maka dari itu bisa kita bulatkan di 15 ampere. Jadi untuk siapa namanya? Mas Nasir nanti bisa gunakan 15 ampere ya. Nah, sebagai contoh nih, misalkan kita menggunakan 32 volt AC. 750 ya muatan listrik itu tadi kita bagi 32 volt AC ketemunya berapa? 23 ampere. Nah, jadi kalau misalkan kita menggunakan 23 ampere apakah mungkin? Nah, tentunya kan kebesaran ya teman-teman ya. Nah, secara teknis nanti akan bisa dilakukan. Nanti akan saya jelaskan di akhir video. Nah, setelah itu 700 dibagi misalkan kita menggunakan 10 ampere nih. Berarti ketemunya berapa? 75 volt AC. Kan lumayan tinggi voltasenya ya. Maka dari itu tidak rekomendasikan untuk menggunakan 10 ampere seperti itu. Nah, kalau misalkan 32 nanti secara teknis akan saya jelaskan untuk teman-teman semuanya dan untuk Mas Nasir juga. Selanjutnya, jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya untuk trafo yang kita gunakan yaitu 15 ampere dengan voltasenya yaitu berapa? 45 volt AC Mas ya. Nah, setelah itu kita mencari dayanya, daya PSU-nya. Daya PSU-nya itu berapa sih dari 15 ampere 45 volt AC tadi? Nah, rumusnya P sama dengan I dikali dengan voltase total dibagi dengan cos P atau faktor kerugian daya ya. I-nya berapa Mas? 15 ampere. V totalnya berapa? 45 dikali 2 dibagi dengan 0,8. Itu adalah nilai faktor kerugian dayanya ya. Ingat ya, ini nilai faktor kerugian daya sudah dimasukkan yaitu nilainya 0,8. Ketemunya berapa Mas? 1687 watt. Nah, itu secara perhitungan ketemunya 1687 watt. Paham ya teman-teman? Nah, setelah kita mengetahui berapa sih daya PSU-nya, nah, kita sudah ketahui, maka selanjutnya kita bisa ketahui berapa muatan listriknya dari daya tersebut ya teman-temannya, daya aktif ini. Kemarin ada bertanya teman kita, Mas apa bedanya daya aktif dan daya muatan listrik katanya kan. Nah, kalau daya aktif ini adalah daya sesungguhnya teman-teman ya, daya sesungguhnya, yang mana di balik daya sesungguhnya itu ada muatannya teman-teman, ada isinya ya teman-teman, istilahnya kayak ini mangkok nih teman-teman, ini adalah dayanya nih teman-teman ya, daya aktif nih. Nah, setelah itu di dalam isinya ini adalah muatan listrik ya. Yang kita cari adalah muatan listriknya teman-teman ya. Dayanya ini kuat di berapa sih muatan listriknya, dikasih air tuh muatnya berapa sih. Nah, seperti itu peristilahannya ya. Maka rumusnya Q sama dengan P dikali dengan cos P. Kembali lagi kita masukkan nilai faktor daya atau faktor kerugian daya. P-nya berapa? 1687 dikali dengan 0,8. Jadi dari daya PSU 1587, muatan listriknya adalah sebesar 1350 VA. Paham ya teman-teman ya? Nah, untuk apa Mas ini dapat, kok ini pakai dihitung segala, untuk apa sih Mas? Nah, ini fungsinya di saat teman-teman ya, di saat teman-teman semuanya ya menghitung atau memberikan beban terhadap power ampli teman-teman semuanya, itu tidak lebih dari 1350 VA muatan listrik keseluruhan bebannya. Kalau lebih dari ini 100% trafo akan trouble, panas trafonya teman-teman. Maka dari itu fungsinya perhitungan ini trafo jadi adem. Kenapa? Karena kita sudah mengetahui dari beban sudah kita hitung terlebih dahulu. Ketemunya berapa? 750 VA. Nah, sedangkan PSU yang kita sediakan itu 1350 VA. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ya, jadi apa? Jadi sisanya sangat banyak sekali. Toleransinya sangat banyak, maka trafo tidak akan panas. Paham? Kecuali trafo yang tidak kualitasnya baik ya. Nah, saya sarankan selalu menggunakan trafo yang kualitasnya baik. Nah, oke teman-teman. Jadi kita sudah ketahui nih untuk daya aktif daya aktif PSU berapa, muatan listriknya berapa, dan tujuannya apa kita hitung untuk muatan listriknya ini sudah saya jelaskan juga. Semoga teman-teman memahami. Lanjut kita perhitungan selanjutnya. Oke teman-teman, sudah kita ketahui yang tadi kita jelaskan, yang tadi saya jelaskan, maka kita selanjutnya bisa lari ke PSU teman-teman ya.
atau rangkaian PSU-nya nih. Setelah kita ketahui daya tadi, maka kita masuk ke dioda teman-teman ya. Dioda itu 3 kali ampere trafo ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman semuanya menggunakan 15 ampere, maka bisa kita kalikan 3 ya Mas Nasir ya dan teman-teman semuanya. Kita kalikan 3 ketemunya berapa? 15 dikali 3 sama dengan 45. Jadi teman-teman bisa gunakan dioda sebesar 45 sampai dengan 60 ampere. Kenapa Mas? Kok besar banget sampai 60 ampere misalkan seperti itu? Yang kita cari adalah suatu keamanan Mas ya. Bukan nanti kita saat dioperasikan di lapangan tahu-tahu trouble, rusak. Kenapa? Diodanya kebakar karena panas. Kenapa? Karena diodanya terlalu kecil. Trafonya besar kok diodanya kecil. Akhirnya diodanya terbakar. Akhirnya masalah. Lagi ngejob tahu-tahu jobnya mati. Musiknya mati dan lain-lainnya mati. Kenapa ya? Karena kerusakan. Maka dari itu perhitungan ini adalah untuk menghindari kerusakan-kerusakan tersebut teman-teman ya. Maka toleransinya sangat besar sekali. 15 ampere kali 3 ya. Maka dari itu bisa gunakan 45 sampai dengan 60 ampere maksimal. Paham? Untuk elko, kita hitung kapasitas elko teman-teman semuanya. Sudah dioda, kita sudah searahkan tegangannya itu menggunakan dioda, maka kita seratakan dengan elko ya teman-teman ya. Rumusnya yaitu UF sama dengan I dikali dengan V total dikali dengan V total. Ampere berapa? Yaitu 15 ampere dikali dengan 90 adalah volt total, 45 dikali 2 ya. Dan 90 adalah V total, 45 dikali 2. Ketemunya berapa Mas? 121.500 mikro ya teman-teman ya. Dan teman-teman bisa gunakan voltase yang 100 sampai dengan 125 volt DC. Kalau nggak ada 100, ada 125 bisa digunakan. Kalau ada 125, nggak ada 100 bisa digunakan 125 ya. Tapi jangan sampai gunakan di bawah 100, misalkan 80 volt DC itu jangan digunakan. Saran dari saya. Kenapa Mas? Untuk keamanan jangka panjang. Silahkan dibuktikan kalau tidak percaya. Nah, jadi mas-mas atau teman-teman Mas Nasyar semuanya bisa gunakan elko dengan kapasitas 33.000 mikro sebanyak 4 pitch atau 2 set saja. Ya, kalau misalkan 22.000 teman-teman atau Mas Nasyar bisa gunakan 6 pitch atau 3 set saja. Mas, kenapa nggak 10.000 mikro? Kalau 10.000 mikro, saya yakin nanti boxnya akan penuh dengan elko. Maka dari itu, sebelum beli teman-teman semuanya rencanakan dulu apa yang akan dirakit. Dengan perhitungan rencananya. Nah, maka dari itu setelah direncanakan kita beli itu insya Allah akan sesuai dengan keinginan kita seperti itu. Kalau misalkan 33.000 4 piece kan tentunya nggak penuh boxnya ya, nggak terlalu banyak elko kapasitasnya karena lumayan besar. Kenapa besar Mas? Karena kita menggunakan ampere yang tinggi, voltase yang lumayan 45 volt AC. Paham teman-teman dan teman-teman semuanya Mas Nasyar? Oke, setelah kita seratakan tegangan tentunya kita akan masukkan ke driver dong. Nah, maka dari itu kita masukkan atau kita masuk ke perhitungan driver teman-teman. Sebelum kita masuk ke perhitungan driver, kita ketahui dulu berapa volt DC-nya nih. Kita tester nih tuh, elko tuh. DC sama dengan VAC dibagi dengan cos P ya. VAC-nya yaitu 45 volt AC dibagi dengan cos P-nya 0,8 sama dengan 56,25 volt DC. Mas, kenapa kok nggak dikali 1,4? Sudah saya ceritakan panjang kali lebar di video-video sebelumnya. Ini adalah nilai faktor kerugian daya. Kalau misalkan kita masukkan 1,4 maka kita sama saja tidak memasukkan nilai faktor kerugian daya. Ya, kenapa Mas? Apabila teman-teman semuanya sudah mengoperasikan hasil perhitungan itu, setelah itu diberi beban, maka turunnya tegangan itu tidak jauh dari 56,25 volt DC ini. Ya, kalau teman-teman tester pasti nggak jauh dari 45 dikali 1,4. Ya, ini tegangan standby teman-teman semuanya. Tapi kalau misalkan sudah diberi beban, maka akan turun di nilai 56,25. Maka dari itu kita masukkan nilai faktor kerugian daya yaitu 0,8. Paham teman-teman? Oke, kita masuk ke daya driver ya teman-teman ya. Daya driver. Kita sesuaikan apakah daya driver tersebut sesuai dengan perhitungan rumus yang ada, sesuai dengan daya PSU, muatan listrik driver tersebut apakah sesuai dengan muatan listrik PSU? Ini wajib untuk sesuai atau klop ya teman-teman semuanya ya. Oke, kita lanjut dengan rumus P sama dengan I dikali dengan V total DC dikali dengan 2. 15 ampere adalah I dikali dengan V total DC. DC-nya berapa? 56,25 ya. Karena 2 pas maka dikali 2. Ya, paham? Oke. Selanjutnya
Ketemunya berapa mas? 1687. Nah ini sudah sesuai dengan daya aktif dari PSU tersebut. PSU yang kita hitung pertama tadi teman-teman semuanya ya. Sudah sesuai ya. Maka dari itu sudah klop. Dan kita cari muatan listrik ya. Apakah klop juga nilainya? Maka dari itu kita hitung Q sama dengan P dikali dengan cos P. P nya berapa mas? 1687. Ini adalah dayanya. Dikali dengan 0,8 adalah faktor daya atau kerugian daya cos P. Sama dengan 1350 VA. Nah jadi Mas ya dan teman-teman semuanya, antara driver dan PSU nilainya sudah klop ya, sudah sesuai, insya Allah sangat aman sekali, paham? Nah untuk keamanan yang lebih baiknya lagi, kita harus bisa menyesuaikan antara transistor final terhadap beban yang akan kita gunakan. Sebelum itu kita tentukan dulu jumlah transistor final keseluruhannya, itu yang harus terpasang berapa set ya. Maka dari itu daya aktif dari PSU ya berapa tadi? 1687 kita bagi dengan daya transistor final per satu setnya sesuai dengan datasheet. Kita menggunakan datasheet apa nih? Misalkan kita menggunakan final Toshiba, maka kita bagi 150. Ketutupan belum kelihatan ya. Ini di sini nih. Kita bagi 150 ya, kita bagi 150 sama dengan berapa? 11,2. Atau bisa kita bulatkan 12 set ya teman-teman ya. Nah 12 set dengan toleransi 1 set transistor final saja, jangan lebih teman-teman semuanya. Nanti trafonya bisa panas kalau final terlalu banyak tapi tidak sesuai dengan PSU-nya. Akhirnya PSU-nya itu bekerja keras untuk mensuplai beberapa transistor final yang ada di situ di saat diberi beban. Kalau nggak diberi beban mah netral saja. Di saat diberi beban itulah yang nanti trafo itu akan bekerja keras. Maka dari itu pastikan lebihnya tidak terlalu banyak. Maka dari itu saya toleransikan hanya 1 set transistor final saja. Ini sudah saya praktekkan teman-teman semuanya ya. Hanya 1 set. Nah selanjutnya kita bisa hitung ya, CH1 yaitu kita akan hitung transistor final terhadap beban ya teman-teman ya. CH1 kita akan bebani tadi 4400 dan CH2 1600. Nah CH1 ini kita buat 6 set final Toshiba. Mas kenapa 6 set? Nah tentunya nanti akan saya jelaskan ke teman-teman semuanya. Dan untuk 1600 di sini saya akan beri 3 set ya transistor final Toshiba juga ya teman-teman ya. Maka dari itu bisa kita jumlah. Ini 6 ditambah 3 berarti keseluruhan yang terpasang yaitu sudah 9 set transistor final ya, 9 set. Sedangkan keseluruhannya yaitu 12 set atau 13 set. Terserah mau masang 12 atau 13 ya. Kalau misalkan kita memasang 13 maka 4 set transistor final yang tersisa ya. Ini sudah menggunakan toleransi ini ya. Kalau misalkan kita menggunakan 12 set maka 3 set sisanya dari 12 set keseluruhannya tadi dikurangi 9. 6 ditambah 3 kan 9 ya. Jadi 12 dikurang 9 3, 13 dikurang 9 4. Ini adalah sisanya. Jadi Mas Nahyar bisa buat menjadi 3 channel. Dan channel yang ketiga untuk beban yang lainnya ya, paham ya? Jadi beban speaker bisa banyak tuh ya, nggak cuma 1 atau 2 speaker saja. Jadi bisa untuk beban yang lainnya. Dengan daya nanti akan saya hitung caranya, nanti Mas Nahyar dan teman-teman semuanya bisa ikuti cara perhitungannya saja. Paham ya teman-teman dan Mas Nahyar semuanya? Kita lanjut ke perhitungan muatan listrik yang akan kita cari, beban dan transistor final per setiap drivernya tadi. Nah oke teman-teman semuanya, kita masuk ke perhitungan final terhadap beban yang akan kita gunakan. CH1 kita ketahui bebannya yaitu 4400 watt. Kita masukkan ke dalam rumus, kita akan mencari muatan listriknya dari beban tersebut. Ingat ya, beban 4400 adalah masih satuan watt atau daya sesungguhnya. Kita cari isinya teman-teman atau muatan listriknya. Q sama dengan P dibagi dengan R. Ya. P-nya berapa mas? Yaitu 4400 dibagi dengan 8 ohm. Ya teman-teman semuanya, ketemunya berapa? Yaitu 550 VA. Ini adalah bebannya. Dan transistor yang terpasang yaitu 6 set. Ingat ya teman-teman ya, final 6 set sama dengan 150 sesuai dengan datasheetnya. 150 transistor final per 1 set dikali dengan 6 karena kita menggunakan 6 set. Ketemunya berapa? 900 watt.
Seperti itu teman-teman ya. Kita masukkan atau kita cari muatan listriknya. Ini kan masih 900 watt ya. Kita cari muatan listriknya. Q sama dengan P dikali dengan cos P. P-nya berapa mas? 900 watt dikali dengan 0,8 atau nilai faktor kerugian daya tadi. Ketemunya berapa? 720 VA. Ingat ya teman-teman ya. Kita cari muatan listriknya. 720 VA ketemunya dari transistor final 6 set tadi. Sebesar 900 watt. 6 set ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya muatan listrik tadi kita kurangi teman-teman semuanya. Beban itu membutuhkan 550. Sedangkan transistor final atau driver 1 tadi, driver channel A itu menyediakan 720. Maka 720 dikurang 500 sama dengan 170 VA. Paham ya teman-teman ya? Nah, untuk ingat ya, untuk coil 4 sampai 5 in, teman-teman bisa ya lebih sisanya itu 150 sampai dengan 200 VA. Insya Allah sangat aman teman-teman ya. 150 sampai 200 itu untuk koil-koil besar, 4 in misalkan, 5 in misalkan. Paham? Oke. Dan saya jelaskan kembali untuk teman-teman semuanya, kenapa saya menggunakan 6 set. Nah, kalau misalkan saya menggunakan 4 set itu kurang teman-teman semuanya, karena di sini muatan bebannya 550 ya. Tentunya ini bukan lagi nilainya 900 ya, pasti di bawah 900 karena di sini dikurangi menggunakan 4 set ya. Misalkan saya menggunakan 5 set tetap gak ketemu, sudah saya hitung. Jadi ketemu hitungnya itu bisa di atas 50 VA sisanya, yaitu 6 set transistor final Toshiba yang kualitasnya baik, yang bukan apa ya istilahnya, bukan KW ya, seperti itu. Nah, sudah ketemu untuk channel A, kita masuk ke perhitungan channel B teman-teman semuanya, atau 1600 watt. Nah, perhitungan final terhadap beban yang channel B, kita cari muatan listriknya dengan rumus Q sama dengan P dibagi dengan R. P-nya berapa mas? 1600 dibagi dengan R-nya 8 ohm. Ketemunya berapa? 200 VA. Final 3 set. Ya, ingat ya, ini bebannya 200 VA. Kita akan cari muatan listrik dari transistor final 3 set tadi. Nah, maka dari itu 150 dikali dengan 3. 150 adalah nilai sesuai dengan datasheet final Toshiba. Ketemunya berapa? 450 watt. Ingat ya, kalau hitungan watt masih daya aktif, maka dari itu harus kita cari muatan listriknya. 450 watt. Kita cari muatan listriknya, Q sama dengan P dikali dengan cos P. P-nya berapa mas? 450 dikali dengan cos P-nya berapa? 0,8 sama dengan 360 VA. Seperti itu ya mas. Nah ya, dan teman-teman semuanya, kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya si driver channel B tadi menyediakan 3 set transistor final dengan muatan listrik 360 VA, sedangkan bebannya butuhnya 200. Maka dari itu kita kurangin, ketemunya berapa? 160 VA. Ini insya Allah sangat aman sekali. Paham teman-teman semuanya? Oke, kan ini masih sisa nih mas, masih sisa kisaran 4 atau 3 set nih tadi. Maka saya sarankan untuk dibuat menjadi 3 channel ya. Tapi kalau misalkan mas ingin tetap membuat 2 channel ya, 2 channel saja, enggak dibuat 3 channel, atau enggak pingin ada sisa transistor final tadi, maka secara teknis, ingat ya, secara teknis bisa kita turunkan nilai voltasenya. Dengan trafo yang sama 15 ampere kita turunkan nilai voltasenya. Nah, ini contohnya, nilai voltasenya kita turunkan menjadi 32 volt AC. Tadi sudah yang pertama kita hitung 32 volt AC, ketemunya 23 ampere ya. Itu sesuai dengan perhitungan kalau kita menggunakan sesuai dengan beban yang kita jelaskan tadi. Tapi secara teknis itu bisa dilakukan. Karena apa? Karena kalau misalkan menggunakan 45 volt AC, tadi lebih transistor finalnya 4 atau 3 transistor final lebih. Maka dari itu kita harus menggunakan 3 channel. Kalau masih tetap menggunakan 2 channel, ingin masih menggunakan 2 channel, maka teman-teman atau Mas Akhyar tadi bisa gunakan secara teknis ya, 32 volt AC. Maka P sama dengan I dikali dengan V total dibagi dengan cos P. Kita akan mencari dayanya. I-nya berapa? 15 ampere dikali dengan 32 dikali 2 karena 2 fase trafo tersebut, maka dibagi dengan 0,8 faktor daya kerugian tadi. Ketemunya berapa? 1200 watt. Nah, seperti itu ya Mas Nakhyar dan teman-teman semuanya. 1200 watt
dibagi 150, kita ingin mencari muatan listrik, kita akan mencari berapa jumlah transistor finalnya. 1200 dibagi dengan 150 sama dengan 8 set final keseluruhan, ya. Karena dengan beban tersebut tadi itu membutuhkan 9 set, maka ini kan masih ada toleransi 1 set ya Mas ya. Maka bisa kita pasang menjadi 9 set transistor final keseluruhannya. Paham Mas? Ya. Bisa ya, bisa kita lakukan secara teknis seperti itu. Jadi bisa kita gunakan 9 set nih teman-teman dan Mas Nahyar semuanya. Jadi dengan 9 set tadi berarti kita menggunakan 15 ampere 32 volt AC dengan perhitungan beban yang sama ya, perhitungan beban yang sama. Jadi cuman menurunkan tegangan saja. Nah, seperti itu ya kalau misalkan ingin membuat 2 channel Mas Nahyar dan teman-teman semuanya. Tapi kalau misalkan teman-teman masih ingin menggunakan 45 volt AC, maka bisa dibuat menjadi 3 channel. Jangan sampai sisanya yang 4 set dan 3 set tadi ya, 4 set kalau misalkan kita menggunakan 13 set keseluruhan, 3 set kalau misalkan kita menggunakan 12 set keseluruhan, itu tidak terpakai, tidak dipasang, tidak dibuat menjadi 3 channel ya. Pastikan itu dibuat, dipasang seperti itu. Oke, itu yang saya dapat sampaikan untuk Mas Nahyar dan teman-teman semuanya. Semoga penjelasan saya kali ini bermanfaat dan tentunya mudah dipahami untuk teman-teman dan Mas Nahyar semuanya. Jangan lupa nontonnya jangan setengah-setengah, sampai habis, tujuannya agar pahamnya benar-benar jelas seperti itu ya. Oke teman-teman, kurang lebih saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan hal-hal yang mungkin beda pendapat dengan teman-teman yang baru bergabung. Ya tentunya ilmu itu luas, jangan kita hanya mengambil satu ilmu saja. Kita ambil ilmu yang terbaik, kita ambil cari mana yang terbaik, kita gunakan seperti itu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.